Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali, anak-anak hebat. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Materi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 1, kalian telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan kembali mempelajarinya lebih dalam. Kamu sudah mengetahui bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contoh yang pertama adalah manusia. Manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian ikan bergerak dengan cara berenang. Ikan berenang menggunakan sirip. Nah, kemudian burung. Burung bergerak dengan cara terbang. Burung terbang menggunakan sayapnya. Kemudian cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding-dinding rumah kita. Cicak merayap menggunakan kakinya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah kalian pernah melihat tumbuhan bergerak? Ya, tumbuhan bergerak dengan tumbuh ke atas dan juga akarnya itu tumbuh ke dalam tanah. Nah, itu tadi contoh beberapa makhluk hidup yang bergerak. Nah, sekarang ciri yang kedua adalah bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida. Pada manusia, bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan pada ikan, mereka bernafas menggunakan insang. Nah, insang itu letaknya itu adalah seperti yang ditunjukkan oleh arah panah. Kemudian contoh hewan lain, kucing bernafas dengan paru-paru. Ciri yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan berat, sedangkan berkembang adalah perubahan menuju kematangan atau kedewasaan. Nah, kalian perhatikan. Pada manusia, pertumbuhan dimulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi seorang balita, dari balita menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan akhirnya menjadi dewasa. Sama seperti manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan. Contohnya ayam, dari telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam, kemudian menjadi anak ayam yang sudah besar ya atau remaja, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, begitu juga dengan tumbuhan, dari biji kemudian menjadi kecambah sampai akhirnya menjadi tumbuhan yang besar. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Bagaimana dengan hewan yang lain? Nah, hewan lain seperti kucing itu berkembang biak dengan melahirkan. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh yang lain? Hewan apa yang bertelur, kemudian hewan apa saja yang melahirkan? Ciri yang kelima yaitu makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makanan dan air diperlukan untuk tumbuh dan beraktivitas. Seperti hewan dan manusia, tumbuhan juga memerlukan air.
Nah, kemudian ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup menanggapi rangsang dari luar tubuhnya. Nah, contohnya adalah ketika kalian melihat ke arah sinar, apakah itu sinar lampu atau sinar matahari, maka secara refleks kalian akan menutup mata. Kenapa? Karena kalian akan merasa silau. Kemudian contoh yang lain adalah tumbuhan putri malu. Nah, pernahkah kalian melihat tumbuhan putri malu? Tumbuhan putri malu biasanya ada di kebun atau di sawah-sawah. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya ketika disentuh. Contoh yang lain adalah buah pohon pacar yang akan meletus ketika disentuh. Dan juga hewan kaki seribu akan menggulung tubuhnya ketika disentuh oleh manusia. Nah, itu tadi adalah beberapa ciri dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan keragaman bagaimana cara bergerak makhluk hidup, kemudian bagaimana cara makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, semua itu karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri karunia Tuhan? Nah, kalian bisa menjaga tubuh kalian agar selalu sehat, agar selalu bugar. Nah, itu adalah salah satu cara kita mensyukuri karunia Tuhan. Mensyukuri karunia Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan bersyukur itu adalah cara kita berterima kasih dengan semua apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa bersyukur ya. Nah, sekarang tugas untuk kalian semua. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut, yaitu berkembang biak, makanan, dan tumbuh. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan satu sikap bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi sikap kalian apa yang itu merupakan perwujudan rasa syukur kalian. Nah, tugas ditulis pada buku tulis, kemudian dikirim melalui Classroom ya. Jangan lupa diberi namamu agar Pak Guru bisa memberikan penilaian. Nah, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu kalian belajar. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.